wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Tiffany Aulia Kusipane dengan NIM A1C1180009 dari kelas reguler C 2018 Pendidikan Kimia Universitas Jambi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas atau mereview kembali mengenai praktikum kimia fisik 2 dengan judul diagram binar. Nah, adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mencari suhu kelarutan kritis antara sistem fenol dan juga air. Kenapa kita harus mengetahui ini? Karena berdasarkan dari landasan teori kita bahwasanya jika fenol kita tambahkan ke dalam air, maka fenol dapat larut dalam air. Nah, bagaimana jika kita menambahkan fenol secara terus-menerus? Nah, jika kita menambahkan fenol ke dalam air, maka akan terbentuk larutan jenuh fenol dalam air. Tetapi jika kita menambahkan fenol secara terus-menerus, maka suatu saat fenol tidak lagi larut dalam air. Dan setelah keseimbangan terjadi, maka cairan akan membentuk dua lapisan yang kita sebut dengan L1 dan juga L2, di mana masing-masing komponen itu mengandung komponen air dan fenol. Nah, untuk lebih jelasnya bisa lihat diagram di sini. Nah, dari diagram tersebut nanti kita akan dapat mengetahui bagaimana suhu itu mempengaruhi kelarutan dari fenol. Ternyata jika suhu dinaikkan, maka kemampuan saling melarutkan antara fenol dan air itu juga akan semakin besar. Nanti kita akan mengetahui suhu kritis dari sistem fenol air. Suhu kritis itu merupakan suhu di mana terjadinya perubahan antara dua fasa ke satu fasa dalam berbagai macam komposisi. Nah, untuk membuktikan percobaan ini, maka kita harus tahu dulu apa bahan dan alat yang kita gunakan dalam praktikum ini. Nah, yang pertama, alat yang kita gunakan itu ada biuret 1 buah, termometer 1 buah, tabung reaksi besar 1 buah, pengaduk, terus penangas air, dan bahan yang kita gunakan itu fenol dengan kadar 95% dan juga aquades. Nah, kemudian untuk prosedur kerjanya, yang pertama kita sediakan dulu biuret dalam keadaan bersih. Lalu kita rangkai alat seperti gambar di bawah ini. Lalu kita siapkan penangas yang telah berisi batu didih. Kemudian kita timbang tabung reaksi tersebut dengan deraca digital. Kemudian kita isi dengan fenol dan timbang lagi sampai beratnya menjadi 2,5 gram. Lalu ke dalam tabung itu kita tambahkan 0,2 mili aquades dengan menggunakan biuret. Nah, jika terjadi larutannya itu menjadi keruh, panaskan campuran tersebut di dalam penangas air. Nah, tepat di saat larutan itu menjadi jernih, catat suhunya. Lalu dibiarkan naik sampai 4 derajat Celcius. Lalu keluarkan tabung dari penangas dan biarkan menjadi dingin sambil terus diaduk. Kemudian kita biarkan tabung tadi yang telah mendekati suhu kamar. Kita tambahkan lagi dengan aquades sebanyak 0,2 mili. Dan kita lakukan prosedur kerja ini sesuai dengan volume air yang digunakan. Nah, karena tadi udah dijelasin prosedur kerjanya, nanti kalau kita udah sampai ke tahap akhir dari prosedur kerja, maka kita akan mendapatkan hasil. Nah, di sini saya akan membahas hasilnya itu secara singkat. Jadi tadi kan kita udah melakukan percobaannya. Jadi sistem binar fenol air ini merupakan sistem yang memperlihatkan sifat kelarutan timbal balik antara fenol dan air pada suhu tertentu dan dalam tekanan konstan. Nah, kenapa disebut dengan sistem binar air? Karena pada percobaan ini itu jumlah komponen campurannya itu terdiri dari dua zat, yaitu fenol dan juga air. Jadi untuk volume air yang digunakan itu beragam, dimulai dari 0,2 mili, 0,3 mili, 0,4, 0,6, 0,8, 1 mili, 1,5 mili, 2,5 mili, 4 mili, 6 mili, 9 mili, sampai 13 mili aquades dengan jumlah fenol yang sama, yaitu 2,5 gram. Ternyata setelah kami lakukan prosedur sesuai dengan penuntun, didapatkan untuk
percobaan yang pertama itu didapatkan suhu campurannya 38 derajat Celcius. Kemudian untuk yang percobaan kedua itu 73 derajat Celcius. Ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu menunjukkan bahwa terjadi peningkatan suhu dengan adanya peningkatan volume air. Nah, setelah kita tadi telah melakukan prosedur kerjanya, nanti kita akan mendapatkan suhu T1 dan juga T2 serta suhu campuran, dan juga dapat menghitung berat masing-masing persen berat dari fenol dan juga air, di mana kedua komponen ini akan berguna bagi kita untuk mempermudah kita untuk menentukan suhu kelarutan kritis dari sistem fenol dan juga air. Nah, menurut literatur, grafik sistem binar fenol air ini dapat dibuat antara fraksi mol versus suhu atau temperatur, di mana nantinya kalau kita udah menggambarkan grafiknya secara sempurna, maka grafik itu akan berbentuk parabola di mana puncaknya itu merupakan TC atau suhu kritis. Nah, namun dalam percobaan yang kami lakukan, percobaan kami mengalami kegagalan dikarenakan suhu yang kami dapatkan itu tidak mengalami peningkatan signifikan, di mana menurut literatur semakin banyak volume aqueous yang ditambahkan, maka semakin besar pula suhu yang dihasilkan. Pada kenyataannya, pada percobaan ini kami tidak mendapatkan hasil yang seperti itu. Oleh karena itu, saya akan membahas bagaimana hasil percobaan ini menurut teori. Nah, setelah kita melakukan prosedur kerja tadi, maka kita akan mendapatkan hasil-hasil dari percobaannya. Nah, yang kita dapatkan dari percobaan ini, yang pertama kita mengetahui suhu ketika setiap campuran itu berubah menjadi jernih. Nah, pada suhu ini itu dinamakan juga dengan suhu T1. Ada juga dinamakan suhu T2. Nah, suhu T2 ini di mana suhu tersebut ketika larutan itu berubah menjadi berwarna keruh kembali, dan juga ada T yang merupakan suhu campuran dari sistem campuran sesuai dengan volume aqueous yang digunakan. Kemudian kita juga dapat menghitung persen berat, baik persen berat fenol maupun air untuk tiap campuran. Nah, kelompok kami itu mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan teori, di mana pada percobaan ini menurut teori semakin banyak volume aqueous yang ditambahkan ke dalam fenol, maka suhu atau temperatur yang dihasilkan juga semakin besar, tetapi tidak pada percobaan kami. Nah, percobaan kami ini ada yang menghasilkan suhu yang naik, tetapi juga ada menghasilkan suhu yang turun kembali. Nah, hal inilah yang tidak bisa digunakan untuk menggambarkan grafik untuk mencari suhu kelarutan kritis dari sistem fenol dan air. Nah, oleh karena itu kami membahas percobaan ini sesuai dengan teori atau menurut literatur yang kami dapatkan. Nah, tadi di prosedur kerja kita akan melakukan proses pengocokan. Nah, proses pengocokan ini tujuannya dilakukan yaitu untuk mencampurkan secara sempurna antara komponen fenol dan juga air. Nah, nanti setelah kita sampai di titik akhir prosedur kerja, kita akan mendapatkan adanya dua lapisan pada sistem tersebut. Ada lapisan atas dan lapisan bawah yang tidak saling melarutkan, di mana lapisan atas itu berisi komponen air dan lapisan bawah itu berisi komponen fenol. Nah, mengapa komponen air itu berada di bagian atas fenol? Ternyata hal ini diakibatkan karena fenol dan air itu memiliki densitas atau massa jenis yang berbeda, di mana air itu memiliki densitas yang lebih kecil dibandingkan dengan fenol, sehingga ketika mereka dalam satu sistem, ternyata air akan berada atau mengisi di bagian atas lapisannya. Sedangkan karena fenol massa jenisnya itu lebih besar daripada air, maka dia akan terletak di bagian bawah air atau di bagian lapisan bawah. Nah,
seperti yang saya bilang tadi, menurut literatur, semakin banyak volume aqueous yang ditambahkan, maka semakin tinggi pula temperatur yang dihasilkan. Nah, seperti tujuan kita di awal, kita kan akan menentukan suhu kritis kelarutan antara sistem fenol dan air. Nah, untuk menentukan suhunya itu, kita dapat menggambarkan grafik antara fraksi mol versus suhu dari tiap-tiap campuran yang telah kita lakukan. Nah, dari literatur, semakin banyak dilakukannya penambahan air dalam campuran, maka suhu saat tempat larutan menjadi jernih akan mengalami peningkatan secara terus-menerus. Hal ini dikarenakan semakin banyak jumlah komposisi campuran, maka akan semakin tinggi pula suhu yang dibutuhkan. Kelarutan akan selalu meningkat seiring dengan meningkatnya temperatur. Akan tetapi, suhu saat larutan menjadi keruh kembali itu bervariasi untuk setiap penambahan jumlah air atau aqueous yang kita gunakan. Nah, nanti setelah kita menggambarkan suhu kritis dari grafik antara fraksi mol dan juga suhu, maka kita akan mengetahui kapan suhu tersebut didapatkan dengan melihat grafik parabola yang dihasilkan. Berdasarkan data percobaan yang kami dapatkan dari literatur, dibuatlah grafik sistem biner antara fenol dan air, yaitu antara fraksi mol versus suhu, di mana pada gambar bisa dilihat bahwa grafik ini berbentuk parabola, di mana puncaknya merupakan suhu kritis atau suhu konsulat yang disimbolkan dengan TC, yang dicapai pada saat komponen mempunyai fraksi mol tertentu. Suhu kritis dalam percobaan ini adalah 56 derajat Celcius dengan komposisi campuran fraksi mol fenol adalah 0,091556 dan juga fraksi mol air sebesar 0,9084491. Nah, dari percobaan ini kita telah mengetahui bagaimana landasan teori, alat bahan, dan juga prosedur kerja dari percobaan diagram biner. Tadi kita juga telah mengupas sama-sama bagaimana hasil dari percobaan ini, kemudian bagaimana juga menentukan suhu kelarutan kritis dari percobaan ini. Nah, sekarang kita sampai ke kesimpulan, di mana kesimpulan dari percobaan ini yaitu suhu kelarutan kritis atau TC itu merupakan suhu di mana tepat terjadinya perubahan antara dua fasa ke satu fasa dalam berbagai komposisi, di mana untuk menentukan suhu kelarutan kritis sistem fenol air ini kita dapat menggambarkan grafik parabola antara fraksi mol dan juga suhu dari campuran yang telah kita dapatkan setelah melakukan percobaan ini. Semoga dengan adanya penjelasan ini, teman-teman dapat melakukan percobaan dengan baik dan juga dapat menambah wawasan dari teman-teman semua. Baiklah, terima kasih atas partisipasi teman-teman yang telah menonton video ini. See you!